warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fianida dengan NIM 20024037. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh. Kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai jenis-jenis isu. Sebelum kita mengetahui apa sih jenis-jenis isu itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui nih, apa sih isu itu? Isu merupakan sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang individu atau sebuah organisasi. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikembangkan melalui kata-kata, isyarat, atau cara-cara lain yang mengandung arti tertentu. Intinya, isu ini belum tentu kebenarannya. Ia bisa disebut sinonim dari gosip atau kabar angin serta kabar burung nih sobat. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis isu. Saat ini, area mencari isu telah menjadi luas dan sangat penting bagi perusahaan atau organisasi, khususnya pada bidang public relation. Secara umum, menurut Gaon pada tahun 1995, isu dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Berdasarkan sumbernya, isu dapat dibagi dua jenis, yaitu yang pertama, isu internal. Isu internal yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi. Biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasi. Yang kedua, isu eksternal, yaitu mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Berdasarkan aspek keluasan isu, ada 4 jenis isu, diantaranya yang pertama, isu-isu universal, yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi secara personal, sifatnya lebih imman. Yang kedua, ada isu-isu advokasi. Isu-isu advokasi adalah isu-isu yang tidak mempengaruhi sebanyak orang seperti isu universal sebelumnya. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok tertentu yang mengaku representasi kepentingan publik. Isu ini bersifat potensial. Yang ketiga, isu-isu selektif. Isu-isu selektif yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan orang banyak, tetapi hanya pihak tertentu saja yang terpengaruhi oleh isu tersebut dan lebih memperlihatkan isu ini. Yang keempat, isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang di antara para pakar saja. Selanjutnya, berdasarkan ciri-cirinya, isu dapat dibagi 4 jenis. Yang pertama, itu ada isu fakta, yang kedua ada isu definisi, dan yang ketiga ada isu nilai, serta yang keempat ada isu kebijakan. Sekarang masuk ke tahapan isu. Karena tipisnya perbedaan antara isu dan krisis, sangatlah penting bagi seseorang public relation untuk memahami tahap-tahap perkembangan isu itu. Tahap perkembangan isu ada beberapa tahap. Yang pertama, ada tahap origin. Pada tahap ini, seseorang atau kelompok mengekspresikan perhatiannya pada isu dan memberi opini pada isu tersebut. Selanjutnya, ada tahap mention and amplification. Pada tahap ini, isu-isu berkembang karena isu-isu tersebut telah mempunyai dukungan publik, yaitu ada kelompok-kelompok lain yang saling mendukung dan memberikan perhatian pada isu-isu tersebut. Tahap selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu tahap organization. Tahap ini disebut organisasi karena pada tahap ini publik sudah mulai mengorganisasikan diri dan membentuk jaringan-jaringan untuk menghadapi krisis yang timbul akibat isu tersebut. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir adalah tahap resolution. Pada tahap ini, pada dasarnya organisasi dapat mengatasi isu dengan baik, sehingga isu diasumsikan telah berakhir sampai seseorang memunculkan kembali dengan pemikiran dan persoalan baru atau muncul isu baru yang ternyata mempunyai kaitannya dengan isu sebelumnya. Dan pada waktu peringatan itu pula, isu muncul pertama kali. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai jenis-jenis isu sampai dengan tahapan isu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Anissa Fianida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.